Terima kasih bertemu lagi dengan saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah naive Bayes atau salah satu metode di dalam kecerdasan buatan ataupun juga machine learning atau juga masuk di dalam data mining. Yang akan saya bahas adalah naive Bayes, ya, naive Bayes atau metode Bayes. Terkait dengan naive Bayes, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya di dalam pengambilan keputusan, di mana dengan metode naive Bayes bahwa sebuah keputusan atau sebuah informasi dihasilkan dari data, ya, dihasilkan dari data. Jadi boleh dikatakan keputusan ataupun informasi yang dihasilkan seiring dengan perubahan data. Kalau datanya berubah, maka keputusannya juga berubah. Ya, karena ini menggunakan teknik ataupun konsep statistik, yaitu probabilitas. Ya, probabilitas. Nah, jadi boleh dikatakan yang menentukan adalah data. Ya, yang menentukan adalah data. Keputusan bisa berubah, informasi bisa berubah seiring dengan perubahan data. Saya akan tampilkan dari slide berikut ini. Naive Bayes. Nah, jadi metode Bayes dikatakan merupakan mesin pembelajaran berdasarkan data training. Data training berarti ada pelatihan, ya, pelatihan. Apa yang dilatih? Data. Jadi data itu yang dilatih berdasarkan fakta yang ada. Nah, dikatakan mesin pembelajaran, ya, mesin pembelajaran. Nah, kalau mesin pembelajaran itu ada dua, supervised dan unsupervised, atau sering disebut dengan terawasi dan tidak terawasi, gitu ya. Nah, jadi kalau metode Bayes ini masuk dalam kategori supervised ataupun terawasi. Nah, dalam hal ini dengan menggunakan probabilitas bersyarat, ya, probabilitas bersyarat. Nah, kenapa bersyarat? Nah, nanti akan saya jelaskan. Teknik yang digunakan, ya, teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik. Nah, jadi metode Bayes ini atau naive Bayes ini merupakan teknik, ya, untuk melakukan analisis. Nah, jadi sekali lagi dalam hal ini dalam mengambil keputusan menggunakan data. Data ini yang dilatih, dilatih sampai nanti dikatakan cerdas. Ya, jadi di sini ada unsur cerdasnya. Dari mana cerdas? Berdasarkan training ataupun pelatihan data yang ada. Jadi pada akhirnya nanti metode ini akan cerdas, ya, akan cerdas berdasarkan data training. Nah, probabilitas bersyarat. Nah, dalam hal ini probabilitas X di dalam Y. Nah, ini ada dua himpunan, yaitu X dan Y. Kemudian ada X irisan Y, artinya anggota X ada di dalam anggota Y. Jadi X irisan Y. Nah, probabilitas X dalam Y adalah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y. Ya, dengan bahasa lain, probabilitas X terhadap Y adalah persentase banyaknya
X di dalam Y. Ya, persentase banyaknya X dalam Y. Maka secara matematis, probabilitas X terhadap Y sama dengan probabilitas X dan Y per probabilitas Y. Nah, jadi inilah yang mendasari, inilah dasarnya ketika kita bicara tentang naive Bayes atau metode Bayes, di mana salah satu kuncinya adalah probabilitas bersyarat. Ya, probabilitas bersyarat. Kenapa dikatakan bersyarat? X diketahui jika Y diketahui. Ya, kalau mau dicari X, berarti harus tahu dulu Y-nya berapa. Maka bisa diketahui berapakah probabilitas X di dalam ataupun terhadap Y. Contoh, misalkan ada data 6 orang. Ya, misalkan ini. Ada data 6 orang. Kemudian gejalanya ada 3, yaitu pusing, mudah lelah, dan mual. Sedangkan penyakitnya ada diabetes dan tidak. Ya, maka ada 3 atribut, yaitu pusing, mudah lelah, dan mual. 3 atribut ini yang juga sering disebut dengan sistem informasi. Ya, sistem informasi, yaitu gejala yang dimiliki. Sedangkan penyakit ini adalah decision. Ya, ini adalah decision. Jadi ada 4 variabel, 3 sistem informasinya, yaitu pusing, mudah lelah, dan mual, dan 1 variabel decision, yaitu penyakit. Nah, inilah tadi sebenarnya boleh dikatakan termasuk dalam kategori superbase. Ya, artinya kenapa dikatakan superbase? Antara sistem informasi dengan decision-nya itu berhubungan, atau boleh dikatakan antara gejala dengan penyakit itu berhubungan, maka dikatakan dia superbase, terawasi begitu. Ya, terawasi. Nah, jadi kalau data yang tidak termasuk terawasi ini misalnya seperti data belanja. Ya, si A belanja A, B, C, si B belanja X, Y, Z. Artinya nggak ada hubungan antara sistem informasi dengan decision-nya. Nah, kalau ini ada antara gejala dengan penyakit itu ada hubungan. Gitu. Ya, ini ada hubungan. Nah, maka dalam hal ini kita kembali ke naive Bayes. Ya, ada data 6 di mana data ini memiliki 4 variabel dan 3 variabel sebagai sistem informasi dan 1 variabel sebagai decision atau penyakitnya. Ya, yang termasuk sistem informasi pusing, mudah lelah, dan mual, sedangkan yang termasuk dalam decision adalah penyakitnya. Oke, maka yang pertama, probabilitas penyakit sama dengan diabetes. Nah, ini kita cari dulu probabilitas decision-nya. Maka probabilitas penyakit sama dengan diabetes sama dengan 4/6. Dari mana 4/6-nya? Diabetes kan 4. Total datanya 6. Maka 4/6. Ya, jadi probabilitas diabetes sama dengan 4/6 itu diperoleh dari diabetesnya sama dengan 4, jumlah datanya sama dengan 6. Kalau misalnya ditanya probabilitas tidak diabetes, maka 2/6. Kenapa? Karena tidaknya ada 2, jumlah datanya 6. Nah, jadi itulah probabilitas penyakit diabetes. Nah, kemudian probabilitas pusing dan penyakit diabetes sama dengan 4/6. Ya. Probabilitas pusing dan penyakit diabetes sama dengan 4/6. Dari mana? Ya, dari mana? Nah, lihat. Pusing yang iya
diabetes, ya, diabetes, ya, diabetes, ya, diabetes. Probabilitas pusing ya dan penyakit diabetes sama dengan 4/6. Kenapa? Karena sama-sama pusing dan sama-sama penyakitnya diabetes adalah 4. Nah itu, jadi 4/6. Ya, 4/6. Nah, sekarang kita cari bagaimana mencari probabilitas pusing terhadap diabetes. Nah, jadi tadi sekali lagi, probabilitas diabetes ini hanya satu. Probabilitas pusing dan diabetes 4/6. Sekarang, probabilitas pusing terhadap penyakit diabetes maka sama dengan probabilitas pusing dan penyakit diabetes, ya, probabilitas pusing dan penyakit diabetes per probabilitas penyakit diabetes. Maka hasilnya adalah 4/6 per 4/6. Hasilnya sama dengan 1. Artinya bahwa setiap orang yang pusing boleh dikatakan pasti diabetes. Ya. Nah, ini berdasarkan data, ini berdasarkan fakta. Lihat, setiap orang yang pusing pasti diabetes. Nah, maka sekarang sistem ini sudah dikatakan cerdas. Kenapa? Karena dia sudah bisa memprediksi. Setiap orang misalnya nanti mau konsultasi, saya pusing, apakah diabetes? Iya. Dia akan jawab iya. Kenapa? Karena data ini menunjukkan, ya, metode ini menunjukkan setiap orang yang pusing pasti diabetes. Nah, begitu. Ya, sekali lagi ini contoh, ya, ini contoh berdasarkan data ini, ya, berdasarkan data ini. Nah, jadi seperti itu cara perhitungan atau penerapan metode Bayes-nya. Sekali lagi, secara sederhananya tadi saya katakan bahwa probabilitas yang pertama tadi dicari adalah diabetesnya dulu, cari dulu yang diabetes. Ya, cari dulu 4/6. Kenapa? Karena ada 4. Oke. Kemudian yang iya dan diabetes 4/6. Yang pusing dan diabetes. Berarti sama-sama iya dan sama-sama diabetes 4/6. Nah, sedangkan untuk mencari probabilitas pusing terhadap diabetes, tinggal membagi probabilitas pusing iya dan diabetes terhadap probabilitas diabetes. Maka 4/6 per 4/6 1. Nah, itulah contoh penerapan sederhananya probabilitas bersyarat. Nah, sekarang kita lanjut dengan HIMAP, hipotesis maksimum a priori probability. Nah, jadi HIMAP ini adalah penyederhanaan dari metode Bayes yang disebut dengan Knight Bayes. Ya. Nah, jadi HIMAP ini adalah penyederhanaan dari metode Bayes. Penyederhanaan, ya, yang digunakan di dalam machine learning sebagai metode untuk mendapatkan hipotesis suatu keputusan. Nah, baik, saya langsung ambil contoh. Ya, contoh dengan HIMAP, hipotesa maksimum. Dengan menggunakan data yang sama, ya, dengan menggunakan data yang sama, ya, ada 4 atribut atau variabel, 3 sistem informasi, dan 1 decision, ya, dan 1 decision. Sekarang kita ambil satu pertanyaan. Kalau tadi di awal, kalau dia pusing dan diabetes, berapa? Kalau pusing dan diabetes berapa? Nah, sekarang jika dia pusing dan tidak mual, nah, ini menggunakan 2 variabel. Ya, kalau tadi jika dia pusing berapa? Sekarang jika pusing dan tidak mual, apakah dia menderita diabetes atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Jika dia pusing
tapi tidak mual, apakah diabetes? Ya, ini kita akan lihat. Ya, jika dia pusing tapi tidak mual. Nah, ini ada pusing, ya, 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 tidak, ya, tidak. Nah, sekarang bagaimana metode ini bisa bekerja? Bagaimana metode ini bisa memutuskan? Ya, kita akan terapkan metode Bayes. Nah, yang pertama adalah hitung dulu probabilitas penyakit diabetes, kemudian probabilitas penyakit tidak diabetes. Maka ini adalah 4/6, kemudian tidak diabetes adalah 2/6. Seandainya, ya, seandainya decision-nya ada 4, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung probabilitas keempat decision itu. Misalnya penyakitnya ada penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D, maka yang pertama kita hitung adalah probabilitas penyakit A berapa, probabilitas penyakit B berapa, probabilitas penyakit C berapa, dan probabilitas penyakit D berapa. Nah, itu yang kita hitung pertama sekali. Ya, itu yang dihitung pertama sekali. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua. Kita hitung gejala yang diminta. Ya, gejala yang diminta. Berarti kita hitunglah pusingnya dulu, pusing. Kita hitung pusing terhadap decision pertama, pusing terhadap decision kedua. Sekali lagi, seandainya ada 4 penyakit, maka kita hitung pusing terhadap penyakit A, pusing terhadap penyakit B, kemudian pusing terhadap penyakit C, dan pusing terhadap penyakit D. Nah, itu yang dihitung langkah kedua. Oke, maka pusing diabetes, ingat kembali sini tadi, ya, pusing diabetes. Oke, pusing diabetes sama dengan pusing dan diabetes tadi 4/6. Kemudian pusing penyakit diabetes sama dengan 4/6. Pusing dan diabetes 4/6. Ya. Kemudian probabilitas penyakit diabetes sama dengan 4/6. Maka nilainya 1. Ya, 1. Nah, sekarang kita hitung pusing terhadap penyakit kedua, yaitu pusing tidak diabetes. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pusing tidak diabetes, yang pusing nggak ada, semua pusing diabetes, maka 0, 0/6, ya, nggak ada yang pusing diabetes, maka 0/6, tak terhingga, ya, oke, 0 atau 0, ya, 0/6 adalah 0. Oke, kemudian kalau tadi per probabilitas diabetes, di sini per 2/6. Kenapa? Karena yang diambil adalah tidak diabetes. Maka 2/6. Hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. 0 dibagi 6, 0. Maka 0/2/6 sama dengan 0. Ya, 0 bagi 6, 0. Oke, nah itulah untuk pusing diabetes. Maka ini terjawab. Ya, untuk pusingnya terjawab. Sekarang untuk atribut yang kedua atau gejala kedua, ya, gejala kedua. Gejala kedua yang dihitung adalah tidak mual, tidak mual. Tadi kan pusing, sekarang tidak mual. Sekali lagi ini juga sama, kalau penyakitnya ada 4, decision-nya ada 4, maka kita harus hitung tidak mual terhadap penyakit A, tidak mual terhadap penyakit B, tidak mual terhadap penyakit C, dan tidak mual terhadap penyakit D. Maka dalam hal ini kita lihat tidak mual diabetes, tidak mual terhadap diabetes.
ya, tidak mual terhadap diabetes. Maka tidak mual terhadap diabetes. Tidak mual, tidak. Ini ya, tidak diabetes. Maka hanya satu. Ya, tidak mual terhadap diabetes satu. Maka di sini 1/6. 1/6 per 4/6. Dari mana 4/6-nya? Diabetes. Sama dengan ini ya. Diabetes. Ini per 6. Maka hasilnya sama dengan 1/4. 1/4. Sekali lagi, tidak mual terhadap diabetes, maka tidak diabetes hanya satu. Satu dari berapa? Satu dari 6. Per 4/6. Sama dengan 1/4. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tidak mual, tidak diabetes. Tidak mual, tidak diabetes. Juga 1/6. Kemudian per 2/6. Kenapa 2/6? Karena tidak diabetes. Yang diambil kan tidak diabetes, maka 2/6. Hasilnya sama dengan 1/2. Ya, maka kita sudah menentukan ya untuk gejala pertama dan gejala kedua. Seandainya ada 3 variabel atau 3 gejala, maka kita harus hitung gejala yang ketiga. Seandainya misalnya pusing, mual, tidak lelah, kita harus hitung lagi, ya. Kita harus hitung lagi probabilitas lelah terhadap penyakitnya di sini. Harus hitung lagi. Tapi karena 2 yang diminta, maka 2 yang kita hitung. Oke. Setelah kita hitung semuanya, ya. Setelah kita hitung semuanya, yang pusing dan juga tidak mual, nah disinilah kita gunakan HIMAP. Maka hipotesa maksimum probabilitas pusing, tidak mual terhadap diabetes, cara menghitungnya, ya, cara menghitungnya adalah gabungkan semua penyakit atau semua gejala atau semua atribut yang diabetes. Kemudian hitung juga untuk tidak diabetes. Nah, jadi hitung dulu variabel, hitung dulu gejala yang diabetes, kemudian hitung tidak diabetes. Mana yang paling besar, maka itulah hasilnya. Oke, kita lihat. Pusing diabetes. Kemudian tidak mual diabetes. Kemudian penyakit diabetes. Nah, gabungkan semua yang diabetes. Pusing diabetes tadi 1. Tidak mual diabetes tadi 1/4. Penyakit diabetes sama dengan 4/6. Hasilnya sama dengan 1/6. Ya, hasilnya sama dengan 1/6. 1 kali 1/4 kali 4/6. Maka hasilnya sama dengan 1/6. Sekali lagi, kalikan semua yang diabetes. Gejala pertama diabetes, gejala kedua diabetes, dikali probabilitas diabetes. Maka hasilnya sama dengan 1/6. Nah, yang kedua, hitung atau kalikan gejala yang kedua atau gejala penyakit kedua, yaitu tidak. Maka pusing tidak, kali tidak mual tidak, kali penyakit tidak. 0 kali setengah kali 2/6 sama dengan 0. Seandainya saya berandai-andai, kalau ada 4 gejala, maka kalikan untuk penyakit yang ketiga. Kalau ada yang keempat, kalikan untuk penyakit keempat. Barulah dibandingkan. Mana yang paling besar nilainya, maka itulah hasilnya. Ya. Nah, maka dalam hal ini, karena diabetes lebih besar daripada tidak, 1/6 lebih besar daripada 0, maka hasilnya adalah menderita diabetes. Nah, jadi kalau ditanya, jika seseorang itu pusing dan tidak mual, apakah dia menderita penyakit diabetes? Dia menderita penyakit diabetes. Probabilitasnya sama dengan 1/6.
kita harus bicara probabilitas. Ya, probabilitasnya. Ya. Seberapa persen keyakinan, nah inilah yang menentukan. Ya. Jadi sekali lagi, data inilah setelah dilakukan pelatihan, maka sekarang sistem ini sudah bisa memprediksi seorang. Ketika seorang pasien datang, dia sudah bisa menjawab dengan hanya menjawab pertanyaan, misalnya apakah Anda pusing, apakah Anda lelah, apakah Anda mual, dia sudah menjawab berdasarkan data. Ya, setelah dilakukan pelatihan, maka dia sudah menjawab diabetes sekian persen. Ya, probabilitasnya diabetes sekian persen. Nah, ingat dia melakukan proses pelatihan, ya, pelatihan sampai dia dikatakan cerdas, ya, bisa menghitung berapa probabilitasnya sehingga dia bisa memvonis berdasarkan data ini. Jadi sekali lagi, kalau data ini berubah, maka keputusan juga berubah. Ya, karena dia mengambil konsep probabilitas. Ya, probabilitas. Baik, demikian yang bisa saya share untuk saat ini. Sekian dan terima kasih.